Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Heri Indra Gunawan, dosen program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah merancang media pembelajaran berbasis Makromedia Flash. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi merancang media pembelajaran berbasis Makromedia Flash, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu media pembelajaran? Hal tersebut tentunya sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Pengertian media pembelajaran menurut Omar Hamalik adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Apakah kalian masih ingat dua unsur yang sangat penting di dalam kegiatan belajar mengajar? Tentunya ada dua unsur yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Unsur tersebut terdiri dari metode mengajar dan media pengajaran. Penentuan metode mengajar akan dapat mempengaruhi jenis media pembelajaran yang digunakan, di mana salah satu fungsi utama dari media pengajaran yaitu adanya alat bantu di dalam proses mengajar. Alat bantu tersebut dapat mempengaruhi kondisi peserta didik, iklim belajar, serta kondisi lingkungan belajar yang dapat disulap oleh guru. Media dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Hal ini selaras dengan apa yang diperoleh ketika guru menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. Maka guru akan mampu menyampaikan pesan yang rumit kepada peserta didik menjadi pesan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti peserta didik. Sehingga peserta didik atau orang yang menerima pesan tersebut dapat memahami materi pelajaran dengan maksimal. Lalu bagaimana merancang media pembelajaran berbasis Makromedia Flash? Nah, penasaran kan bagaimana merancang media pembelajaran berbasis Makromedia Flash? Baiklah, ayo kita bahas bersama. Berdasarkan materi yang akan kita bahas kali ini, maka perlu kita ketahui konsep Makromedia Flash. Setelah itu perlu mengetahui juga kelemahan dan juga kelebihannya, kegunaan media pembelajaran Makromedia Flash, cara mengoperasikan software Adobe Flash, dan bagian-bagian yang ada pada halaman kerja Adobe Flash. Kita bahas yang pertama, yakni konsep Makromedia Flash. Makromedia Flash atau yang biasa kita kenal sebagai Adobe Flash merupakan salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Makromedia Flash ini atau Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasang Adobe Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript yang muncul pertama kali pada Flash 5. Makromedia Flash ini dapat didesain sebaik mungkin untuk menghasilkan animasi dua dimensi yang sederhana tentunya. Dan Makromedia Flash juga banyak digunakan untuk menghasilkan efek animasi pada website, CD interaktif, dan yang lainnya. Selain itu, aplikasi Makromedia Flash ini juga dapat digunakan untuk membuat game, logo, banner, e-card, animasi, movie, form isian interaktif, serta pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Terdapat dua paket Makromedia Flash, yaitu Makromedia Flash Basic 8.0
dan Makromedia Flash Profesional 8.0. Makromedia Flash Basic 8.0 ialah fasilitas makromedia yang dapat menghasilkan desain web, media interaktif secara profesional, serta hal-hal yang berkaitan dengan sarana yang dibutuhkan dalam program developer untuk penyusunan sebuah konten multimedia. Jika dilihat secara umum, Makromedia Flash Basic 8.0 ini lebih mengutamakan sarana untuk membuat kreasi, mengimpor serta memanipulasi berbagai media seperti audio, video, bitmap, vektor, teks, dan juga data tentunya. Sedangkan Makromedia Flash Profesional 8.0 ini dapat memberikan kemudahan kepada desainer profesional untuk menyusun desain web dan juga aplikasinya. Makromedia Flash Basic 8.0 ini disertai dengan beberapa tool-tool baru yang memang bisa dikatakan unggul. External scripting serta kemampuan untuk menghandle dinamik data dari database yang dimiliki Makromedia Flash Profesional 8.0 ini sehingga membuat program ini memang mampu dipergunakan untuk menangani sebuah proyek pembuatan aplikasi yang besar, kompleks, yang menyangkut penggunaan flash player serta persilangan dengan HTML. Dengan adanya media pembelajaran berbasis Makromedia Flash, maka akan mempermudah pengguna di dalam menjalankan animasi sederhana, game, logo, banner, e-card, animasi, movie, form isian interaktif, serta pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami materi pelajaran, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Dan kemudian akhirnya hasil belajar peserta didik akan menjadi lebih meningkat, baik itu hasil belajar secara kognitif maupun keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan komputer maupun telepon genggam. Kedua, kita akan bahas terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan media pembelajaran berbasis Makromedia Flash. Ada beberapa alasan mengapa media pembelajaran berbasis Makromedia Flash penting di dalam proses pembelajaran. Alasan tersebut yaitu karena Makromedia Flash memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat mempermudah guru dalam menyajikan media pembelajaran. Adapun kelebihan dari Makromedia Flash yakni yang pertama, hasil akhir file jika menggunakan Makromedia Flash akan memiliki hasil akhir dengan ukuran yang lebih kecil. Kedua, Flash mampu mengimpor hampir semua file gambar dan file-file audio sehingga presentasi dengan Flash dapat lebih hidup. Ketiga, animasi Makromedia Flash ataupun Adobe Flash dapat dibentuk, dijalankan, dan juga dikontrol oleh penggunanya. Keempat, tanpa harus menginstal program Makromedia Flash ataupun Adobe Flash, Flash mampu membuat file executable atau file X. Kelima, font Flash tidak akan berubah meskipun komputer yang digunakan tidak memiliki font tersebut. Keenam, gambar Flash tidak akan pecah meskipun diperbesar berkali-kali, karena Flash merupakan gambar vektor atau besaran yang memang memiliki arah. Ketujuh, Flash mampu dijalankan pada sistem operasi Windows ataupun Mac. Kedelapan, hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai bentuk seperti AVI, GIF, MOV, ataupun file dengan format yang lainnya. Selain memiliki kelebihan, tentunya Makromedia Flash ini atau yang sekarang kita kenal sebagai Adobe Flash juga memiliki kekurangan. Nah, adapun kekurangan dari media pembelajaran ini adalah yang pertama tentu berkaitan dengan durasi. Durasi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Makromedia Flash membutuhkan waktu yang cukup lama. Terutama jika peserta didik baru pertama kali ataupun bahkan belum pernah menggunakan software desain grafis sebelumnya. Yang kedua, daftar menu yang ada pada Makromedia Flash atau Adobe Flash kurang bersahabat pada penggunanya. Ketiga, baik guru ataupun peserta didik harus memiliki referensi tutorial penggunaan Makromedia Flash atau Adobe Flash yang cukup banyak. Keempat, bahasa yang ada pada pemrograman Makromedia Flash atau Adobe Flash cukup sulit dimengerti oleh penggunanya. Kelima,
software Macromedia Flash ataupun Adobe Flash belum memiliki template di dalamnya. Keenam, ukuran file pada software Macromedia Flash ataupun Adobe Flash cukup besar sehingga membutuhkan ruang besar dalam penyimpanan di komputer. Ketiga, kita akan bahas terkait dengan kegunaan media pembelajaran Adobe Flash atau Macromedia Flash. Beberapa manfaat dan juga kegunaan software Macromedia Flash atau Adobe Flash ini dalam pembelajaran dikemukakan juga oleh Nunuk dan juga kawan-kawan. Kegunaan software ini adalah yang pertama membuat animasi. Nah, salah satu manfaat dari software Adobe Flash adalah cocok untuk digunakan sebagai alat pembuatan animasi. Beberapa contoh animasi yang telah dapat dibuat dengan software jenis ini adalah kartu ucapan yang bergerak, iklan bergerak, kartun gerak, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, membuat game. Software Adobe Flash selain bisa digunakan sebagai alat pembuat animasi, dapat juga tentunya digunakan sebagai alat untuk membuat game 2 dimensi. Dengan kecanggihan software ini tentunya game-game modern pun dapat dengan mudah diciptakan. Ketiga, user interface. Aplikasi software Adobe Flash dapat digunakan juga untuk membangun Flash aplikasi. Flash aplikasi biasanya berbasis web yang nantinya dilengkapi dengan navigasi-navigasi yang bisa dikatakan sederhana. Keempat, flexible messaging. Aplikasi software Adobe Flash dapat dirancang untuk flexible messaging area. Flexible messaging area ini merupakan kemampuan untuk membuat dan juga menampilkan pesan di dalam web page. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara mengoperasikan software Adobe Flash CS6. Dalam mengoperasikan software Adobe Flash, kita perlu memperhatikan langkah-langkah yang tepat tentunya. Adapun langkah-langkah dalam mengoperasikan software Adobe Flash 6 ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjalankan Adobe Flash. Ya, boleh bebas tipenya berapa, 65. Pertama-tama, kita harus membuka software Adobe Flash yang sudah terinstal di komputer dengan cara klik kiri sebanyak 2 kali pada desktop atau pada menu Adobe Flash. Yang kedua, membuka atau membuat file dokumen baru pada menu File lalu New pada tab General, setelah itu pilih jenis versi action script-nya. Ketiga, lakukan pengaturan stage. Stage atau biasa disebut dengan lembar kerja pada software Flash dapat digunakan untuk meletakkan suatu objek, seperti gambar-gambar yang memang berada pada panel library. Keempat, langkah selanjutnya geser lembar kerja atau stage tersebut dengan menggunakan tools yang terdapat pada panel tools. Kelima, mengatur skala pada lembar kerja dengan cara tentunya kita memilih tombol yang ada pada zoom tool. Keenam, mengatur lembar kerja atau ruler. Ini dapat berfungsi untuk membantu dalam mengerjakan suatu objek agar ukuran dan bentuk objek memiliki presisi ukuran yang tepat. Dengan cara memilih menu view, kemudian pilih ruler. 7. Langkah selanjutnya, tampilkan grid pada stage. Grid ini digunakan untuk membantu dalam mengerjakan suatu objek yang akan menampilkan kotak bantu yang berjajar pada area stage. Cara yang mengaktifkannya adalah dengan cara memilih menu view, pilih grid, lalu show grid. 8. Setelah mengaktifkan semua tool pendukung pembuatan multimedia, kemudian dapat dilakukan editing bahan-bahan pada lembar kerja. Nah, setelah kita mengetahui cara mengoperasikannya, selanjutnya kita harus mengetahui bagian-bagian yang ada pada halaman kerja Adobe Flash. Media pembelajaran berbasis Macromedia Flash atau yang sekarang dikenal sebagai Adobe Flash memiliki bagian-bagian yang dapat membantu kita dalam melakukan kreasi, membuat bentuk, gerak, dan juga respon dari suatu media yang memang akan kita kembangkan. Bagian-bagian yang ada pada halaman kerja software Adobe Flash tersebut meliputi pertama,
Menu bar. Menu bar merupakan bagian pengaturan utama. Pada tampilan menu bar terdiri dari beberapa sub-sub menu. Kedua, timeline. Timeline adalah tempat membuat dan juga mengontrol objek dan juga animasi. Timeline atau garis waktu merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Timeline terdiri dari beberapa layer. Layer digunakan untuk menempatkan objek dalam stage agar dapat diolah dengan objek yang lainnya. Step layer terdiri dari frame-frame yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam layer, maka animasi yang akan berjalan juga akan semakin lama. Ketiga, panel. Panel sendiri merupakan tempat untuk mengatur objek-objek yang digunakan pada pembuatan animasi untuk mengatur warna, mengatur teks, ukuran, dan lain sebagainya. Tampilan pada panel ini akan berubah isinya sesuai dengan objek yang memang kita pilih. Panel ini berfungsi untuk mengatur dokumen serta pengaturan objek gambar pada software Adobe Flash SG6. Yang keempat adalah Other Panel. Other Panel adalah sebuah panel tambahan. Panel ini dapat menambah dan juga menghilangkan. Caranya dengan memilih menu window yang ada pada menu bar. Setelah itu, langkah selanjutnya ialah pilih panel-panel yang akan ditampilkan. Kelima, ada toolbox. Toolbox berisi koleksi untuk membuat ataupun menggambarkan, memilih dan juga memanipulasi isi stage dan juga timeline. Toolbox ini dibagi menjadi 4, yaitu tools, view, colors, dan juga option. Yang keenam, ada properties. Properties merupakan pilihan sebagai tempat untuk mengatur objek-objek yang digunakan pada pembuatan animasi, logo, gambar, banner, dan lain sebagainya. 7. Ada stage. Stage merupakan lembar kerja yang dapat digunakan oleh pengguna pada software Adobe Flash. Tidak hanya 7 menu tadi yang menjadi area kerja Flash. Ada beberapa menu lagi yang merupakan area gambar pada software Adobe Flash, yaitu terdiri dari yang pertama adalah nama project. Nama project adalah nama dari project yang akan kita buat, seperti objek animasi, logo, gambar, banner, dan lain sebagainya. Yang kedua ada zoom. Zoom di sini memiliki fungsi untuk memperbesar dan juga memperkecil lembar kerja pada software Adobe Flash. Ketiga, ada menu library. Library atau yang biasa kita kenal sebagai perpustakaan ialah tempat menyimpan aset-aset ataupun dokumen-dokumen yang digunakan pada pembuatan animasi seperti gambar-gambar kita, suara-suara kita, video, simbol, dan lain sebagainya. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait merancang media pembelajaran berbasis Makromedia Flash. Sekarang, supaya pemahaman Anda lebih dalam, saya punya pertanyaan. Aplikasi Makromedia Flash dilengkapi dengan tools atau menu yang dapat menciptakan sebuah karya yang kreatif dan juga inovatif. Pertanyaannya, karya kreatif yang seperti apa yang dapat dihasilkan melalui media pembelajaran berbasis Makromedia Flash atau yang sekarang dikenal sebagai Adobe Flash? Nah, Sobat Ujar, silahkan kalian diskusikan agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Makromedia Flash merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan bantuan software komputer dengan fitur-fitur unggulan. Dengan adanya software komputer, maka akan lebih mempermudah guru dalam menampilkan materi pelajaran. Makromedia Flash atau yang biasa disebut dengan Adobe Flash adalah salah satu software yang bisa digunakan sebagai media interaktif pada kegiatan belajar mengajar.
Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Heri Indra Gunawan undur diri, tetap semangat belajar, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.